Di kolom komentar juga sudah saya share. Kemudian acaranya sebentar lagi akan dimulai, yaitu pukul 15.30. Oh iya, mau mengingatkan juga ya, kalau misalnya sinyalnya bagus gitu mendukung, mangga boleh dinyalakan kameranya ya. Kalau misal kurang mendukung, boleh dimatiin. Teman-teman yang lainnya diingatkan lagi ya, barangkali ada yang belum masuk. Ini partisipannya sudah mulai meningkat ya, sudah naik gitu, sudah lumayan banyak, dan alhamdulillah ini Biospois tiap minggu ke minggu itu partisipannya selalu naik gitu, banyak yang ikut. Teman-teman ada yang tahu nggak materi hari ini itu apa? Mangga yang tahu boleh dinyalakan mikrofonnya. Jawab teh mengenai public speaking. Terima kasih ya. Benar, mengenai public speaking. Berhubung waktu tinggal 2 menit lagi ya, acaranya akan segera dimulai. Dari teman-teman, silahkan dipersiapkan lagi segala sesuatu yang dibutuhkan. Kalau misal ada kendala apa-apa, mangga boleh dibilang di grup. Yang sinyalnya merasa kurang bagus, mangga ya boleh dimatikan. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30, acaranya langsung saja dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa kembali di Prokonsim Biospois yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum dilanjut, agar lebih afdol dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama lagi, karena sudah nggak sabar ya, pengen dapat ilmu dari pemateri yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya bisa menginspirasi kita semua gitu. Langsung saja saya serahkan kepada moderator, yaitu Teh Rina Fitriani. Kepada Teh Rina, saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seksi acara yang telah mempersilahkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih juga kepada seksi acara yang telah mempersilahkan pada saya, dan perkenalkan diri, saya Rina Fitriani selaku moderator yang akan memandu jalannya acara Biospois pada sore kali ini. Dan kita ketahui pada sore yang cerah kali ini kita akan mendapatkan materi yaitu mengenai public speaking dari pemateri yang sangat luar biasa kali ini. Dan kita ketahui juga bahwa public speaking ini merupakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh yang tentunya kita calon guru. Public speaking itu salah satu skill yang mesti kita miliki. Dan sebelumnya juga kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas ketersediaan Bapak atau meluangkan waktunya untuk mengisi acara di Biospois kali ini. Dan Bapak Rian ini merupakan kali kedua kalinya mengisi materi public speaking. Setelah tahun kemarin 2019 juga beliau mengisi acara ini, dan alhamdulillah pada 2020 juga diberi kesempatan untuk bertemu lagi atau berjumpa lagi mengisi materi public speaking kali ini. Terima kasih banyak Bapak sebesar-besarnya. Dan untuk teknis kali ini, teknis acara kali ini mungkin seperti biasa akan diadakan dulu pemaparan materi dari pemateri kita kali ini, dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini boleh rekan-rekan apabila pemateri sedang memaparkan materinya boleh untuk langsung mengisi di kolom chat saja gitu. Nanti sudah banyak pertanyaan, sudah beres pemaparan materi, kita langsung ke sesi tanya jawab seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke pemaparan materi, terlebih dahulu izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri. Pemateri kita kali ini yaitu Bapak Rian Ardiansa, Magister Pendidikan, yang merupakan dosen lulusan dari UPI Bandung, jurusan Pendidikan Biologi, memiliki pengalaman mengajar di UPI Bandung pada tahun 2012 dan di Unsil hingga saat ini. Dan beliau juga pernah mengajar di Grand Neverland dan Bradwood Secondary College di Australia, dan kali ini sudah mendapatkan penghargaan sebagai dosen profesional dalam bidang ilmu pendidikan dari Rektor Universitas Pendidikan Ganesha. Luar biasa sekali. Beliau juga sudah sering menjadi pemateri di berbagai acara, terutama di bidang pelatihan dan pendidikan, seperti menjadi pemateri dalam pelatihan pembuatan SKP dosen atau sasaran kinerja pegawai di Universitas Siliwangi, dan menjadi narasumber kegiatan KKN mahasiswa, menjadi pemateri pada pelatihan guru-guru di beberapa sekolah. Pengalaman dalam bidang public speaking juga sangat banyak sekali. Beliau pernah menjadi pemateri atau presenter pada acara-acara lainnya seperti seminar nasional maupun seminar internasional. Dari pengalaman itu, beliau mendapatkan penghargaan sebagai Professional Experience Program from Student Mathematics Science Teacher di Monash University Australia pada 2011 dan mendapatkan penghargaan sebagai Best Presenter pada tahun 2019 dan juga mendapatkan penghargaan sebagai Best Presenter pada International Conference on Mathematics, Science and Education di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020. Nah, mungkin itu CV dari beliau, dan tanpa lama lagi, mari kita sambut bersama Bapak Rian Ardiansa. Kepada Bapak Rian, saya silakan. Oke, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas tidak ya? Jelas, Bapak. Jelas. Oke. Nanti kalau misalkan tiba-tiba suaranya tidak jelas atau ada yang tidak terdengar di tengah pembicaraan, Anda boleh langsung potong saja agar saya tidak kasihkan menjelaskannya ya. Jadi bisa kita ulang kalau suaranya tiba-tiba hilang. Oke, saya izin share screen dulu di sini. Bisa dilihat di layar ada slide-nya? Sudah Bapak, sudah terlihat. Ya, Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat walaupun kita terus bertemu dalam tatap maya seperti ini. Mudah-mudahan ini juga tidak menurunkan semangat kita dalam terus belajar. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Biospois
Karena ini undangan yang kedua, terima kasih, suatu kebanggaan untuk saya bisa kembali bertemu dengan rekan-rekan. Kalau saya lihat di sini ada wajah lama dan ada wajah baru. Jadi selamat datang di kampus Unsil bagi yang baru pertama bertemu dengan saya sekarang. Kemudian hari ini saya diminta untuk memaparkan apa istilahnya ya, semacam tips mungkin bagaimana menjadi public speaking. Tapi sepertinya ini bukan berarti saya bukan berarti saya adalah public speaker yang baik, bukan seperti itu. Ini hanya saya sharing pengalaman yang saya lakukan selama saya menekuni dunia public speaking. Yang tentunya kalau saya lihat, saya yakin Anda semua sebagai mahasiswa juga pasti punya kemampuan public speaking yang jauh lebih baik dari saya. Jadi pada saat ini kita belajar bersama saja, kita ngobrol santai bersama. Sebelum kita masuk, kita mulai dengan pertanyaan. Kira-kira untuk menjadi public speaker itu adalah pelakunya, kalau public speaking adalah aktivitasnya. Kira-kira untuk jadi public speaker, kira-kira hal pertama apa yang harus dilakukan? Ada yang mau mencoba mengaktifkan mikrofonnya untuk memberikan pendapat? Apa yang pertama harus Anda lakukan untuk bisa menjadi public speaker? Izin menjawab, Pak. Boleh. Nanti, saya lihat ada Nanti di sini. Apa? Betul, Pak. Gimana? Izin menjawab. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, mohon izin nanti untuk memperkenalkan diri, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nanti Rafi'ah Hasanah, NPM 202154037. Izin menjawab pertanyaan Bapak. Ini sebatas sedikit saja pengetahuan Nanti. Yang pertama kali harus dilakukan untuk bisa menjadi seorang public speaker itu tentunya harus mempunyai kepercayaan diri. Percaya pada diri sendiri itu akan mendorong kita maksimal dalam melakukan apapun. Selain daripada itu, terkait teknis atau apapun yang harus dikuasai dalam public speaker, apapun yang harus dikuasai dalam public speaking itu akan menuturkan secara selaras seiring adanya kepercayaan diri dan kemauan untuk mempelajari public speaking. Terima kasih Bapak, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nanti. Berarti kalau saya tangkap yang pertama yang harus punya adalah modal percaya diri. Oke, satu lagi mungkin siapa yang mau kasih pendapatnya? Ada lagi? Selain percaya diri, modal pertama apa yang harus dimiliki sebelum kita masuk ke modal-modal yang selanjutnya? Kira-kira modal apa nih yang paling awal? Oke, jadi sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Boleh, siapa nih? Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agus Suryana, NPM 202154081. Izin menjawab, Pak. Modal kedua setelah percaya diri itu, menurut saya itu harus pandai berbicara di depan umum dulu, Pak. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi kita udah ketemu dua aspek yang paling pertama harus dilakukan. Yang pertama, tadi ada percaya diri. Yang kedua adalah berani untuk memulai berbicara. Nah, memang secara teori banyak sekali. Nah, jadi dom-doman ya, sampai. Sebentar, ada iklan dulu. Jadi memang secara umum teorinya memang seperti itu, harus percaya diri, kemudian juga harus berani berbicara. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi untuk memulai hal itu yang pertama yang harus dilakukan adalah berani membaca. Ya, jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah berani untuk membaca. Jadi bukan ngomong dulu sebetulnya.
ya, bukan berbicara dulu sebetulnya, tapi yang harus kita lakukan adalah berani dulu membaca. Jadi untuk bisa berbicara itu adalah yang harus kita lakukan adalah membaca sebetulnya. Untuk sementara mikrofonnya saya matikan dulu semua, tapi nanti kalau ada yang mau tiba-tiba aktif mikrofonnya boleh raise hand saja, ya, boleh di raise hand. Mohon maaf, saya matikan dulu mikrofonnya. Nah, jadi tips yang pertama, kenapa harus berani membaca? Karena kita harus kenal tujuan dari public speaking. Public speaking itu tujuannya ada 3. Yang pertama adalah to inform. Yang kedua adalah to persuade. Yang ketiga adalah to mobilize. Apa itu to inform? To inform itu adalah untuk menyampaikan informasi. Ya, jadi untuk menyampaikan informasi, menyampaikan fakta, dan lain sebagainya itu adalah tujuan dari public speaking yang pertama. Yang kedua adalah untuk membujuk, menarik perhatian, atau merayu. Jadi katakanlah kalau seorang sales promotion, selain dia menginformasikan barangnya apa, maka tujuan selanjutnya adalah dia harus membuat konsumen itu tertarik dengan barang yang sudah disampaikan. Nah, itu adalah tujuan dari public speaking. Yang terakhir, ini yang agak sulit adalah untuk sampai bisa menggerakkan orang, sampai bisa menyentuh hati orang untuk ikut bergerak sesuai dengan keinginan dari si public speaker-nya. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang tadi tujuan pertama, to inform, di mana isi kepala kita itu masih kosong. Yang namanya public speaking itu kan menyampaikan sesuatu. Berarti harusnya di kepala kita udah ada isinya dulu tentang informasi yang ingin disampaikan. Maka sebetulnya langkah yang pertama untuk membuat public speaker bisa berbicara di depan publik, bukan bicara dulu, tapi baca dulu apa yang mau disampaikan. Nah, kalau Anda lihat di sini, berarti dia baca dulu nih. Tapi baca di sini maksudnya bukan menghafal, tapi memahami informasi yang akan disampaikan. Jadi kalau Anda mau presentasi di mata kuliah, misalnya mata kuliah evolusi, berarti Anda harus baca konsep yang akan Anda presentasikan. Nah, kelemahannya biasanya kalau mahasiswa yang akan presentasi di mata kuliah, kelemahannya itu dibagi-bagi konsep biasanya. Jadi terkadang kalau kelompok 1 harus menyampaikan materi tentang bioteknologi misalnya. Nanti di dalam kelompok itu bagi-bagi tugas. Si A menjelaskan materi yang bagian ini, si B bagian ini, si C bagian ini. Nanti kalau ada pertanyaan dari si audiens yang terkait dengan materi A, berarti yang tanggung jawab itu adalah teman Anda yang itu, dan Anda tidak punya tanggung jawab sama sekali untuk bisa menjawab. Nah, harusnya enggak seperti itu. Harusnya materi apapun dalam satu kelompok harus bisa memahami semuanya secara utuh tanpa harus dibagi-bagi. Kalau Anda niatnya public speaking-nya itu di dalam kelas ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan public speaking-nya terkait hal-hal yang lain ya berarti apa yang dibaca? Ya apa aja yang dibaca terkait dengan topik yang akan Anda sampaikan. Itu yang pertama. Jadi paham dulu apa yang dibaca. Yang kedua, writing. Writing ini adalah menulis kembali dari apa yang sudah dipahami. Karena membaca itu banyak yang akan kita lupa. Tapi setelah membaca kemudian membuat resume atau membuat poin-poin penting, biasanya ingatan kita akan tambah lebih baik. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Jadi pahami dulu, saya tulis poin-poin penting, baru yang ketiga, jangan dulu ngomong. Yang ketiga itu adalah listening dulu. Listening itu mendengar. Mendengar apa? Saya biasanya kalau misalkan gini, saya diundang untuk jadi pemateri, katakanlah melatih guru-guru membuat RPP misalnya. Pada saat itu di beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk menjadi narasumber membuat RPP, maka selain saya membaca tentang RPP itu apa, menulis tentang resume RPP itu apa, saya mulai cari di internet untuk melihat narasumber-narasumber lain yang pernah memaparkan tentang bagaimana cara membuat RPP. Jadi saya coba mendengarkan kembali orang lain yang membicarakan topik yang sama yang akan saya bicarakan. Nanti di situ akan saya ambil hal yang positifnya, akan saya buang hal yang menurut saya tidak perlu disampaikan. Nah, itu mendengar. Setelah mendengar, baru Anda berbicara. Kalau Anda ikut aturan ini, maka yang akan Anda bicarakan itu akan lebih berbobot, ya, lebih informatif, lebih bermakna dan seterusnya. Jadi itu tips yang pertama. Nah, kemudian setelah kita tahu urutannya tadi harus seperti apa, maka selanjutnya kita masuk ke dalam teknik dasar. Seperti yang tadi Nanti katakan, ada beberapa teknik dasar yang harus diterapkan.
Itu yang pertama adalah, nah yang ini, yang pertama itu jangan bicara dulu dengan diri sendiri. Jadi jangan berbicara dengan diri sendiri bahwa sadari di hadapan Anda itu ada audiens. Masalahnya kadang kita suka nggak sadar bahwa kita itu ketika presentasi biasanya ngomongnya sendiri. Pasti ngomong sendiri. Karena apa? Karena kita lagi menghafal. Kita lagi menghafal apa yang kita sampaikan. Nah, itu adalah kelemahannya. Ya, jadi kelemahan kita yang pertama biasanya karena menghafal, maka biasanya kita ngomong asik sendiri karena kita sedang bergumam dengan apa yang kita hafalkan dan tidak sadar bahwa kita tuh harusnya berbicara dengan audiens yang ada di depan. Itu kadang kita tidak ngeh ke arah situ. Jadi yang harus dilakukan adalah berusaha untuk interaktif dan komunikatif. Jadi sadari bahwa di depan Anda itu ada audiens yang harus dikomunikatifkan, harus ditanya, harus interaksi. Misal, Anda lagi menjelaskan gambar nih, ketika presentasi mata kuliah misalnya. Anda yang biasanya dilakukan kan, lihat gambar ini adalah gambar tentang bla 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 bla. Anda asik ngomong sendiri. Kalau Anda tidak menerapkan interaktif, biasanya audiens merasa tidak dianggap. Maka yang harus dilakukan adalah, oke, para hadirin semua, coba fokus ke gambar yang ada di depan, silahkan perhatikan. Nah, silahkan Anda amati gambar di depan, kemudian coba cek kira-kira ada apa ya yang bisa kita amati di dalam gambar itu. Nah, kalau boleh saya akan memaparkan tentang gambar ini. Nah, jadi cara menjelaskan gambar pun dengan cara interaktif, ya, dengan cara interaktif seperti itu. Jadi harus disadari bahwa ada audiens. Yang kedua, volume suara. Volume suara itu antara naik dan volume suara itu antara keras dan pelan. Nah, jadi harus pilih yang mana, apakah keras, apakah pelan, apakah sedang. Nah, itu tergantung dari Anda apakah pakai pengeras suara, Anda apakah tidak, dan seterusnya. Ya, jadi kalau pakai pengeras suara, saya pribadi biasanya kalau ikut acara-acara dan biasanya mereka pakai sound system, saya biasanya minta izin untuk datang dulu di hari H-1 untuk mencoba pengeras suaranya. Kalau saya pribadi misalkan diundang dalam acara-acara seperti itu. Jadi saya cek dulu suaranya, saya cocokkan suaranya, dan seterusnya agar memastikan bahwa suara saya bisa terdengar sampai ke sudut. Nah, tapi kalau ternyata tidak pakai pengeras suara, tugas seorang public speaker adalah memastikan audiensnya bisa mendengar atau tidak. Jadi saya biasanya memberikan pertanyaan di tengah-tengah. Jadi misalkan, sampai di sini dulu, kira-kira suara saya segini bisa terdengar nggak ya sampai ke belakang? Nah, nanti kalau audiens belakang bilang sudah terdengar, oh berarti suara saya udah cukup, si volumenya nggak usah dinaikkan lagi. Tapi kalau ternyata audiens di belakang bilang hanya terdengar sedikit, nah berarti saya juga harus menambah volumenya. Jadi Anda harus jangan keasikan ngomong sendiri, tapi pastikan audiens itu bisa mendengar. Nah, itu teknik dasar yang kedua tentang volume. Kemudian kecepatan. Nah, tadi kita berbicara tentang volume, di mana volume itu adalah keras dan pelan. Tapi kalau kecepatan, ini cepat dan lambat. Nah, nanti ketika Anda berbicara, baik itu presentasi mata kuliah, baik itu Anda menjadi seorang guru, baik itu Anda diundang ke acara-acara yang lain, Anda harus menentukan kecepatan berbicara itu sesuai dengan audiensnya, sesuai dengan cognitive audience. Cognitive audience itu pemahaman audiensnya. Misal, kalau misalkan Anda audiensnya itu masih muda misalnya, atau informasi yang Anda sampaikan tidak terlalu sulit, tidak terlalu berbobot, tidak terlalu berat, artinya informasinya ringan-ringan saja, maka Anda bisa gunakan kecepatan berbicara yang cepat. Tujuannya biar audiensnya nggak boring. Nah, kalau si informasinya tidak terlalu berbobot. Tapi kalau ternyata audiensnya agak kurang paham, informasinya terlalu berbobot, misalkan memang informasi yang Anda sampaikan itu sangat sulit, Anda sadari bahwa materi itu sulit, maka Anda harus menyampaikan materinya dengan kecepatan yang lebih lambat, atau bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menentukan audiens ini ada di kognitif yang bagus atau ada di kognitif yang rendah? Seperti biasa, saya pribadi melemparkan pertanyaan. Ya, saya biasanya melemparkan pertanyaan dengan cara, oke, sampai di sini sebelum kita masuk ke topik yang selanjutnya, dari Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan?
apakah dengan kecepatan saya berbicara tadi terlalu cepat atau enggak. Nah, nanti kalau si audiensnya bilang, Pak, terlalu cepat, oke, kalau gitu saya coba dibuat lebih lambat. Kalau misalkan audiensnya bilang, sudah cukup Pak, ya berarti saya akan jaga kecepatannya untuk tetap stabil. Tapi kalau ternyata si audiensnya bilang terlalu cepat, nanti saya akan tes lagi, perlu diulang nggak Pak? Kira-kira diulang di mana? Nah, berarti akan saya lakukan pengulangan-pengulangan di beberapa poin tertentu. Jadi intinya saya ngomong itu untuk audiens, bukan untuk diri sendiri. Jadi Anda harus sering-sering bertanya kepada audiens apakah terlalu cepat atau tidak. Gitu ya. Nah sekarang sampai di sini saya ngomong kecepatan nggak? Ada yang mau berkomentar? Saya takutnya terlalu cepat nih. Karena dikejar waktu juga. Pak, cukup menurut Nanti. Segini cukup? Oke. Kalau segini cukup, berarti saya akan tetap dengan kecepatan seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, kejelasan vokal. Ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Ada a, i, u, e, o, ada huruf mati, dan seterusnya. Jadi Anda harus benar-benar membuka mulut. Ya, jadi Anda harus membuka mulut seperti yang saya lakukan. Tapi kalau misalkan, Pak, saya tuh kebiasaan cadel. Atau misalkan, Pak, saya tuh orangnya cempreng suaranya nih. Jadi nggak bisa ikut tips seperti ini. Nah, tips seperti ini hanya tips yang istilahnya apa ya? Ya berlaku untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau Anda cadel, Anda cempreng, jadikan itu sebagai nilai jualnya. Jadi itu jadikan sebagai nilai jual Anda. Ya, karena saya sering sekali melihat presenter suaranya cempreng, tapi karena informasinya yang disampaikan sangat menarik, suara cemprengnya itu malah menjadi pusat perhatian saya untuk tetap mendengarkan sampai ke akhir. Dan tidak sedikit juga banyak pembicara-pembicara yang dia ngomongnya cadel, gak bisa ngomong R, tapi karena informasinya menarik, ternyata kecadelannya itu malah menjadi daya pikat bagi si audiens untuk tetap selalu memperhatikan apa yang dia sampaikan. Ya seperti yang kita tahu, sekarang ada selebgram yang cadel kan, yang cadel yang sering dihujat sama netizen, tapi tiba-tiba dia diundang di mana-mana, dan terkenal, diwawancara oleh berbagai media massa, itu karena dia menggunakan kecadelannya sebagai nilai jual. Jadi jangan jadikan kekurangan diri Anda sebagai alasan untuk tidak melakukan pergerakan, tapi gunakan kekurangan Anda untuk bisa menjadi nilai jual. Nah itu yang harus jadi PR kita sebetulnya, karena masing-masing individu pasti punya kekurangan. Nah tadi ada volume itu adalah keras dan pelan. Kemudian ada speednya tadi cepat, lambat, atau sedang. Nah sekarang ada intonasi suara. Intonasi suara ini cenderung lebih ke naik, turun, tegas, dan datar. Ya, jadi kapan kita pakai naik, kapan kita pakai nada turun, kapan kita pakai nada tegas atau misalkan datar. Naik itu kalau saya pribadi ketika menjelaskan suatu fakta yang menarik. Kalau misalkan saya lagi menyampaikan suatu fakta yang menarik, atau saya lagi menyapa, biasanya saya menggunakan intonasi yang naik. Jadi misalkan, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, nama saya Rian Ardiansa, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Nah itu naik tuh, intonasinya naik. Tapi kalau misalkan intonasinya mulai turun ke rendah, itu kalau saya sedang menyampaikan suatu informasi yang negatif, informasi yang negasi misalnya. Seperti memberikan fakta yang menyedihkan atau seterusnya. Kalau tegas, biasanya ketika saya menyampaikan kata kunci tentang suatu informasi yang ingin saya sampaikan. Kalau datar, berarti ketika saya menyampaikan informasi yang sebetulnya ini biasa-biasa aja. Nah, itu biasanya saya pakai istilah datar. Contoh, kalau misalnya turun ya. Kalau misalnya turun, misalnya, nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, entah kenapa Indonesia sampai saat ini ranking PISA-nya itu ada di urutan bontot sampai sekarang. Entah kenapa itu adalah hal yang menyedihkan buat saya. Jadi bagaimanapun caranya sudah beberapa tahun Indonesia ini masih selalu turun dalam peringkat PISA dan belum pernah naik masuk ke dalam peringkat 100. Nah sayangnya seperti itu. Nah itu saya pakai intonasi yang dia turun tuh. Nah, kemudian saya akan coba pakai intonasi yang naik. Tapi fakta menariknya, meskipun Indonesia tidak dapat peringkat yang baik di PISA, tapi ternyata setiap Olimpiade Indonesia itu selalu peringkat yang pertama.
Jadi menaiknya itu tuh selalu ranking 1, ranking 2. Kalau kita cek di Jepang kemarin, Indonesia itu selalu juara Olimpiade Fisika. Di Australia juara Olimpiade Matematika dan seterusnya. Nah, itu adalah fakta menariknya. Nah, itu saya ketika menyampaikan fakta yang menarik, intonasinya naik. Kalau tegas, saya memberikan kata kunci. Nah, jadi kenapa sih kok Indonesia selalu ranking 1 pada Olimpiade? Nah, itu tegas tuh. Jadi dibuat patah-patah, dibuat tegas, karena ingin memastikan si audiens itu lebih fokus di daerah situnya. Nah, ternyata Indonesia selalu dapat ranking 1 karena pembelajarannya selalu kognitif yang diutamakan. Hafalan, ingatan, dan tidak pernah melatih ke arah keterampilan dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita lebih tingkatkan. Jadi harusnya keterampilan dan juga kognitif harus seimbang. Nah, itu ketika saya bilang tegas. Jadi kalau Anda perhatikan, intonasi itu harus naik turun, harus data dan seterusnya pada saat informasi apa yang Anda sampaikan. Analoginya sama seperti misalnya jantung kan harus naik turun ya. Kalau kita ukur jantung dengan alat khusus kan dia harus naik turun karena itu ciri-ciri jantungnya hidup. Nah, public speaking pun sama. Kalau intonasinya datar, berarti dia mati. Audiensnya sudah tidak punya perhatian tidak punya perhatian sama sekali. Makanya agar public speakingnya hidup, dia tetap harus intonasinya naik, turun, rendah, tegas, dan seterusnya. Nah, itu tergantung informasi yang disampaikan. Oke, kemudian ada body language, ada gestur tubuh. Jadi terkadang kalau misalkan kita perhatikan, beberapa presenter itu, kalau saya lebih seringnya sih lihatnya mahasiswa ya, karena saya lebih sering meminta mahasiswa untuk presentasi. Terkadang mahasiswa itu melakukan gerakan-gerakan yang tanpa dia sadari, gerakan itu nggak penting sebetulnya. Jadi banyak presenter yang dia melakukan gerakan-gerakan tertentu yang sebetulnya tidak penting karena dia tegang. Jadi sebetulnya cara membedakan public speaking itu tegang atau tidak, bukan dari kata-katanya, tapi dari gestur tubuhnya sendiri. Bukan karena dia berkeringat ya. Kalau dia berkeringat, biasanya public speaker itu sangat-sangat aktif, kemudian dia sangat bersemangat sehingga kadang keluar keringat. Tapi kalau gestur itu nggak bisa bohong. Jadi gestur itu bisa dengan mudahnya kita lihat bahwa ini si pembicara lagi ini gugup nih dan seterusnya, itu dari gestur tubuh kita. Jadi sebetulnya gestur tubuh ini bukan berarti harus sering aktif, bukan berarti harus sering gerak terus nggak pernah stop atau sampai gerakannya berlebihan. Katakanlah saya ngomong sampai ya hari ini kita akan membahas tentang public speaking. Oke, jadi public speaking itu adalah sesuatu yang harus kita amati, kan nggak gitu juga sebetulnya. Jadi apa ya istilahnya, gestur tubuh itu harus disesuaikan dengan kita lagi menyampaikan apa. Sama aja kayak penari jaipong. Kalau penari jaipong kan dia gerakannya ngikutin alunan kendang tuh. Kalau kendangnya lagi offbeat, goyangannya pelan. Tapi kalau kendangnya lagi masuk ke drop beat, berarti goyangannya udah mulai lagi kenceng. Nah, sama, kita juga public speaking bisa seperti itu. Jadi manfaatkan semua komponen tubuh mulai dari atas sampai ke bawah, itu harus dimanfaatkan. Seperti kerutan dahi, ya, naik turunnya bahu, gerakan tangan, mobilisasi Anda bergerak dari kiri ke kanan atau masuk ke tengah dan seterusnya, itu harus dilakukan. Contoh, misal saya lagi bingung nih. Saya lagi bingung, lupa mau menyampaikan apa, tapi muka saya datar. Nah, misalnya gini, saya ingin menyampaikan saya ingin menyampaikan bahwa, saya lupa nih. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa tujuan public speaking itu ada 3. Raut muka saya datar ya. Sekarang bandingkan kalau saya memainkan dahi. Saya mau menyampaikan ada 3 tujuan public speaking, tapi bentar. Yang pertama itu, yang pertama itu adalah to inform. Nah, jadi si dahi kerutan ini kalau alisnya juga ikut bermain, sebetulnya itu memancing perhatian audiens sebetulnya kalau tanpa kita sadari. Kemudian kalau Anda tidak tahu, bisa naikkan bahu seperti ini. Bahkan ketika bertanya, gunakan gestur tangannya dibuka. Jadi misalkan, oke, cukup sampai sini aja materi yang saya paparkan. Silakan bagi Anda semua, mungkin dari sebelah pojok atau sebelah kanan, silakan ada yang mau bertanya, bisa disampaikan. Jadi tangannya dibuka. Jadi seolah-olah Anda benar-benar mengharapkan ada pertanyaan atau ada masukan dari audiens. Jadi kalau
ada beberapa mahasiswa yang bertanya, Pak, entah kenapa kalau kelompok kami presentasi, audiens itu nggak pernah ada yang nanya. Nah, saya jawab, kalau saya perhatikan, gestur tubuh Anda menutup untuk menerima pertanyaan. Jadi terkadang si audiens itu nggak mau nanya, meskipun si kelompoknya udah bilang, ada yang mau ditanyakan nggak? Tapi si gesturnya nutup gitu, bener-bener nutup berkomunikasi dengan si audiens. Nah, itu bisa dari gestur. Jadi gestur ini sadari atau tidak itu sangat penting sekali. Kemudian apa lagi ya? Nah, menganalisis penonton. Jadi kita terkadang kalau presentasi itu nggak peduli siapa yang mau nonton, siapa audiensnya, siapa peserta di hadapan kita, itu kadang kita tidak menganalisis. Harusnya kita analisis. Contoh, saya kemarin dihubungi oleh Anissa, kalau tidak salah, dihubungi oleh Anissa untuk jadi pemateri public speaking. Nah, saya tanya, audiensnya siapa? Mahasiswa biologi. Apakah audiens ini yang pernah saya berikan materi beberapa tahun yang lalu? Oh enggak Pak, mahasiswanya gabungan katanya. Ada mahasiswa baru 2020, tapi ada juga mahasiswa yang lama. Nah berarti ketika saya tahu audiensnya adalah dua karakter yang berbeda, mahasiswa yang lama yang pernah saya berikan materi public speaking juga, dan mahasiswa yang baru yang belum pernah bertemu dengan saya, maka saya menyimpulkan bahwa materinya berarti jangan yang lama, jangan yang baru, tapi digabung. Jadi yang lama tetap saya ulang, nanti akan ada slide yang sebetulnya diulang dari materi yang lalu untuk Anda mahasiswa yang 2020, tapi akan ada materi yang baru untuk mahasiswa yang pernah saya paparkan tentang materi public speaking juga beberapa tahun yang lalu. Jadi saya harus benar-benar tahu bahwa audiens ini siapa dan mau apa. Nah kalau saya tanya ke Anissa, ini public speakingnya mau ngapain nih? Kan soalnya public speaking ada banyak banget. Ada untuk sales, ada untuk presentasi seminar, ada untuk guru dan seterusnya. Ternyata Anissa bilang bisa lebih fokus Pak ke presentasi mata pelajaran atau bisa untuk calon guru. Nah, jadi makanya saya bisa memformulasikan materinya untuk bisa lebih fokus ke daerah situ, ke calon guru dan juga untuk mahasiswa yang sedang. Nah, itu tujuannya. Ya, jadi kita harus tahu siapa audiensnya dan mereka maunya mendapat informasi apa dari saya. Nah, itu yang harus kita sering-sering rajin untuk menganalisis penonton. Oke, sebentar. Nah, kemudian ada lagi istilahnya jujur. Jadi untuk pembicara itu, Anda itu harus jujur. Jujur apa? Kalau Anda tahu, silahkan sampaikan dengan jujur informasinya sesuai fakta. Tapi kalau Anda tidak tahu, katakanlah ada audiens yang bertanya cukup sulit, dan ada benar-benar blank, tidak tahu jawabannya apa, bahkan baru mendengar pertanyaan itu seperti apa, maka Anda harus jujur untuk mengatakan bahwa, mohon maaf untuk informasi itu saya baru tahu. Jadi untuk sementara saya tidak bisa menjawab terlalu banyak. Ini penting loh, jujur ini penting. Kalau Anda berpikir bahwa, tapi kan Pak kalau saya bilang nggak tahu, masa sih narasumber kok nggak tahu, nggak bisa jawab pertanyaan audiens, Anda lebih baik jujur daripada Anda sok tahu, kemudian salah ngomong. Karena apa? Anda kalau jadi guru ya, percaya atau tidak, audiens itu banyak yang nguji, banyak yang ngetes gurunya. Dia udah bikin pertanyaan di rumah, udah Google jawabannya apa, dia udah tahu jawabannya dari Google, nanti di sekolah dia sampaikan itu ke gurunya. Bu, tahu nggak ini apa? Tiba-tiba gurunya nggak tahu, tapi sok-sokan jawab, ternyata kata si muridnya, loh kok jawabannya ngaco ya? Ternyata guru saya kurang pinter. Nah, jadi lebih baik Anda dibilang jujur tidak tahu daripada dianggap sebagai sok pintar. Bahkan ketika Anda presentasi misalnya, kalau presentasi kan kebanyakan kita selalu ingin terlihat paham dengan konsep di hadapan dosen dengan cara terus menjawab setiap pertanyaan. Ya kalau memang pertanyaannya Anda paham dan Anda jawab sih nggak apa-apa. Tapi kalau ketika pertanyaannya benar-benar sulit, kan audiens Anda itu sadari atau tidak itu sedang menguji Anda juga sebetulnya. Jadi audiens itu kadang kalau Anda tampil presentasi mata kuliah, sebenarnya teman Anda itu sudah tahu jawabannya. Kadang ada yang seperti itu dan sengaja menguji Anda. Nah, Anda harus bilang jujur bahwa saya tidak tahu itu. Itu akan lebih berwibawa sebetulnya sebagai seorang pembicara. Dan saya pribadi sering sekali menemukan pertanyaan yang sulit untuk saya jawab. Dan saya katakan itu adalah informasi yang saya belum tahu. Kemudian, nah,
perasaan negatif. Jadi ya ini memang sifat alamiah kita sebagai manusia, tentunya terkadang tiba-tiba muncul perasaan-perasaan negatif sebelum tampil. Seperti misalnya kalau Anda belum tampil, giliran tampil kelompok, biasanya tiba-tiba muncul muncul perasaan yang menganggap buruk tentang diri Anda. Misalnya, kalau saya perhatiin kok baju saya nggak matching ya. Atau misalkan, nanti saya ngomong audiens bakal paham nggak ya? Atau misalkan tiba-tiba muncul pikiran bahwa, mana saya belum paham konsep lagi, pasti nanti ketika saya ngomong audiens bakal nggak suka. Nah, itu perasaan-perasaan itu akan secara alamiah muncul. Tugas Anda sebagai public speaking adalah menenangkan diri Anda sendiri dengan cara Anda sendiri untuk bisa memunculkan perasaan-perasaan yang lebih positif. Misalnya, penonton pasti suka dengan saya. Penonton pasti benar-benar menunggu saya untuk berbicara. Pasti informasi yang saya sampaikan bagus. Nah, ini menganggap seolah-olah terkesan sepele, tapi ini sering saya lakukan sampai sekarang. Meskipun saya udah sering presentasi di mana-mana, tapi tetap perasaan negatif itu selalu muncul sebelum giliran saya tampil. Jadi kalau Anda misalkan ada mahasiswa yang sering ikut bersama saya ketika presentasi seminar, karena ada beberapa juga mahasiswa-mahasiswa saya yang ikut saya presentasi, kalau Anda perhatikan saya, biasanya sebelum saya tampil, saya itu hanya cuma bisa duduk, nggak mau diganggu. Jadi nggak mau ditanya, nggak mau diganggu, nggak mau pokoknya saya duduk aja diam sampai giliran saya tampil. Nah, yang saya lakukan itu ketika duduk adalah berpikir secara positif. Karena di situ saya tuh tegang banget, jadi benar-benar pikiran negatif tuh muncul. Nah, makanya saya langsung duduk, diam, tiba-tiba ngomong sama diri sendiri, pasti informasi saya bagus nih. Pasti mereka suka. Suara saya pasti lancar. Saya pasti tenang. Saya pasti dapat nilai yang baik, dan seterusnya. Nah, itu selalu saya latih sampai sekarang, bahkan sampai sekarang. Nah, itu ya. Sampai sini dulu, apakah terlalu cepat atau sudah cukup dengan kecepatan seperti itu? Masih terdengar jelas sampai sekarang? Gimana? Masih Bapak. Menjawab Pak, masih terdengar. Oke. Sudah terdengar ya? Oke. Tadi teknik dasarnya. Sekarang cara membuka presentasi. Ya, cara membuka presentasi. Sebetulnya secara rumus tuh nggak ada sih, nggak ada rumus khusus untuk membuka presentasi. Kalau saya membuka presentasi itu standar, hanya salam, sapa, siapa saya, kemudian apa tujuan saya. Jadi cuma 4, biasanya salam, sapa, mengenalkan siapa saya, kemudian tujuan saya apa. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Nah, berarti itu adalah salam dan sapa. Yang ketiga, nama saya Rian Ardiansyah, saya dari Universitas Siliwangi, berarti itu sedang memperkenalkan nama saya siapa. Yang ketiga, menjelaskan tujuannya. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi tentang topik bioteknologi. Udah selesai. Kalau saya pribadi biasanya seperti itu. Cuma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat. Nama saya Rian Ardiansyah dari Unsil, dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bioteknologi. Udah, biasanya saya seperti itu sih kalau di seminar-seminar. Tapi kalau mau spesifik lagi, memang itu tergantung. Maksud tergantung itu adalah Anda harus lihat tiga rumus ini nih. Si tempatnya di mana, tempat Anda ngomong itu lagi di mana, kapan Anda lagi ngomong itu, dan siapa audiens yang ada di hadapan Anda. Ya, jadi Anda harus tahu bahwa ini tempat lagi di mana, acara lagi ngapain, dan audiensnya itu siapa. Jadi kalau misalkan Anda seorang khotib nih, mau public speaking di mimbar misalkan masjid, kalau ditanya, Pak Rian, bagaimana cara teknik membuka khotib? Itu udah nggak ada tips lagi, itu udah ada SOP-nya, udah ada rukunnya. Rukun membuka khotib kan itu 5. Ya, jadi salam, doa, sholawat, apa yang mau disampaikan, kemudian ditutup. Itu mah udah ada rumusnya, jadi sudah ada SOP-nya. Sama seperti guru. Guru kalau ditanya, Pak, gimana cara membuka saya ketika mengajar di kelas? Udah ada rumusnya sebetulnya. Ya, kalau di sini saya lihat ada mahasiswa-mahasiswa yang mengontrak pembelajaran mikro, itu adalah mata kuliah praktik mengajar bersama saya. Sepertinya Anda sudah tidak asing dengan 3 hal ini. Karena saya sering sekali berkomentar tentang 3 hal ini, karena masih belum
muncul. Belum muncul di praktiknya, dan Anda kalau sadari atau tidak silahkan diingat-ingat, kira-kira guru Anda di SMP SMA pernah nggak melakukan 3 rumus ini nih? Yang pertama adalah sebelum memulai mengondisikan siswanya untuk siap belajar. Yang kedua, mengaitkan materi yang lalu dengan materi hari ini. Yang ketiga, apersepsi. Apersepsi itu adalah memancing perhatian dengan apapun itu. Baik dengan bertanya, baik dengan membawa objek langsung, baik menyajikan fenomena langsung. Pokoknya persepsi ini intinya adalah menarik perhatian siswa. Misal, gurunya masuk nih. Biasanya kan standarnya mengucapkan salam, mengabsen, selesai. Biasanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang nggak hadir? Si A kenapa? Sakit. Ya udah. Yuk kita sekarang belajar tentang materi bakteri. Udah aja gitu. Nah itu artinya teknik membukanya salah, karena sebetulnya untuk guru itu ada SOP-nya. Yang pertama harus dilakukan adalah mengondisikan siswanya untuk siap belajar. Jadi begitu masuk, salam, mengabsen, kemudian Anda lihat tuh satu-satu siswanya. Oke, sudah siap semua belajar hari ini? Sudah Bu. Oke, kalau gitu silakan keluarkan catatannya, persiapkan alat tulisnya, ya, duduknya buat santai saja. Itu yang di belakang kok kelihatannya ngantuk ya, bisa cuci muka dulu nggak ke kamar kecil? Nanti kalau udah cuci muka, balik lagi ke sini. Jadi Anda harus benar-benar memastikan siswa di kelas Anda sudah siap memperhatikan. Yaitu teknik yang pertama, mengondisikan siswa untuk belajar. Duh, mohon maaf ya kalau suaranya agak berisik. Biasa kalau di sore di perum gini, biasanya anak-anak sudah mulai aktif. Tapi mudah-mudahan suara saya masih terdengar. Nah yang kedua, kalau siswanya sudah siap untuk belajar. Yang kedua itu mengaitkan materi yang lalu dengan materi hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi sekarang, siapa yang masih ingat materi minggu lalu apa? Misalkan ada siswanya yang menjawab. Saya Bu, saya masih ingat materinya tentang sistem pencernaan. Oke, bagus. Coba siapa yang masih bisa mengulang organ-organ pencernaan itu ada apa saja? Misalkan siswa ada menjawab, Bu, saya menjawab ada mulut, ada ini, ada usus, ada anus, dan seterusnya. Oke, bagus, ternyata masih ingat. Nah, kira-kira ketika Anda makan, ada tidak yang pernah tersedak ketika makan? Saya Bu, ayo coba kira-kira kenapa kok bisa Anda tersedak ketika makan? Ketika pas mau, ini Bu ngomong, soalnya pas makan saya mau ngomong sama orang, tiba-tiba saya tersedak. Apa hubungannya ya? Nah biasanya kan siswa bingung tuh. Nah ini saya sedang memberikan persepsi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik perhatian siswa. Nah ternyata ada hubungannya. Ketika kita tersedak itu, makanan itu mau masuk ke sistem pernafasan kita. Tapi pertanyaannya, kok bisa ya makanan masuk ke sistem pernafasan kita? Padahal kan dia punya salurannya sendiri. Jadi apa nih kaitannya antara saluran sistem pernafasan dengan saluran sistem pencernaan? Hubungannya ada di mana ya? Nah itulah yang akan kita pelajari hari ini. Siap semua? Nah kalau kita sudah bisa pakai formula itu, siswa udah pasti penasaran. Apa sih hubungannya sistem pernafasan dengan sistem pencernaan? Jadi kita harus bisa seperti ini. Dan saya yakin guru-guru di lapangan pun tidak melakukan hal ini. Ya meskipun ada banyak guru yang pernah menggunakan rumus ini, tapi setiap saya observasi ke lapangan, persepsi itu jarang dilakukan. Yang hanya dilakukan adalah nomor 1, nomor 2. Nah persepsi ini jarang. Makanya bagi mahasiswa-mahasiswa yang kakak tingkat ada sekarang, itu sudah tidak asing. Saya selalu mengomentari RPP-nya, persepsi belum muncul, persepsi kurang menarik. Nah, makanya saya selalu mengomentari seperti itu. Nah, ini penting untuk guru ya. Kemudian cara membuka yang kedua, tadi yang keberapa ya? Oh iya betul. Ini yang pertama kalau misalkan guru, tapi kalau Anda tidak menjadi guru dan sebagainya, cara yang kedua membuka presentasi adalah memberikan quote. Memberikan quote-quote yang terkait dengan topik yang akan Anda bahas. Misalnya dalam hal ini kita mau bahas public speaking nih. Berarti quote-nya misalnya sebelum saya mulai, saya bisa menampilkan quote ini. Oke, sebelum kita mulai, ada quote yang menarik dari Mark Twain. Kalau kita bisa lihat, kata Mark Twain itu ada 2 tipe pembicara di dunia. Yang pertama si gugup, dan yang kedua si pembohong. Nah, bagaimana ya cara kita untuk tidak menjadi pembicara yang gugup dan tidak menjadi pembicara yang suka berbohong? Tekniknya seperti apa? Itulah yang akan kita bahas pada materi hari ini. Nah, jadi quote ini bisa dijadikan sebagai pembuka. Ya, kalau misalkan Anda presentasi mata kuliah, misalnya mata kuliahnya evolusi, Anda mau menyampaikan evolusi, ya silakan cari quote
dari Darwin misalnya yang terkait dengan materi yang Anda sampaikan, karena quote yang harus ditampilkan itu yang terkait dengan apa yang akan Anda sampaikan. Jangan sampai tiba-tiba materinya bioteknologi, quote di awalnya misalnya, hujan itu 1%-nya mengandung air, sisanya 99% adalah kenangan. Buat apa quote itu disampaikan ketika Anda memaparkan bioteknologi, kan nggak ada hubungannya, ya, dan seterusnya. Dan kemudian tokoh-tokohnya juga biasanya tokoh-tokoh yang digunakan itu tokoh-tokoh yang dikenal. Jadi bukan tokoh-tokoh yang ada di Instagram, misalkan ada Udin Petot lah atau siapa, itu nggak harus dipakai juga. Ya, jadi yang terkenal biasanya. Atau bisa memulai dengan bertanya. Seperti yang saya lakukan tadi di awal, saya memulai presentasi ini dengan bertanya apa hal yang pertama kali harus dilakukan untuk bisa menjadi public speaker. Tujuannya apa? Tujuannya agar memancing perhatian audiens. Ya, jadi kita bisa membuka dengan cara bertanya dulu. Yang ketiga, kita bisa keempat. Atau kita bisa memancing perhatian audiens dengan menyajikan suatu fakta yang menarik. Nah, misalnya saya mau buka nih materi public speaking ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya paparkan, ini ada fakta yang menarik bahwa public speaking itu ternyata bermanfaat untuk anak muda milenial. Ya, jadi banyak entrepreneurship muda yang sukses dalam karirnya hanya gara-gara ketika dulunya dia aktif sebagai public speaker. Kemudian ada juga anak-anak muda yang sukses di perusahaan gara-gara dulunya aktivis dan dia public speaking yang baik, sehingga public speaking itu sangat penting untuk kehidupan kita dalam menunjang karir ke depan. Maka dari itu kita akan dengarkan materi tentang public speaking. Nah, itu kita bisa gunakan fakta seperti ini dalam membuka penjelasan suatu materi. Atau yang terakhir bisa dengan storytelling. Kalau mau membuka presentasi bisa dengan bercerita. Katakanlah kalau ustadz-ustadz, kalau khotib-khotib itu kan sebelum memaparkan tausiahnya biasanya bercerita tentang sahabat Rasul, tentang Nabi, tentang istri Rasul dan seterusnya, biasanya dijadikan cerita. Atau hal sepele pun misalnya kalau Anda suka nonton film-film atau channel YouTube horor, jurnal Risa misalnya. Anda kalau suka nonton jurnal Risa, sebelum jurnal Risanya memulai ekspedisi dalam suatu tempat, biasanya kan tim jurnal Risanya menceritakan tentang sejarah tempat ini dulunya apa. Jadi sebelum memulai videonya, biasanya tim jurnal Risa itu memaparkan dulu pada tahun sekian tempat ini adalah bla 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 bla. Nah, itu adalah teknik membuka presentasi sebetulnya. Ya, jadi dengan cara storytelling. Kalau ditanya, jadi saya harus pilih yang mana? Ya apa saja, mau digabung boleh, mau dipilih salah satu sesuai tema Anda, silahkan. Ini hanya teknik sebetulnya, bukan suatu kewajiban. Nah, itu tadi tentang cara membuka. Sekarang kita bahas tentang cara yang harus dilakukan ketika sudah masuk ke presentasi. Sebetulnya kalau ditanya apa yang harus dilakukan saat menyampaikan presentasi, kita masih pakai teknik dasar. Volume, intonasi, gestur tubuh, kecepatan berbicara, dan seterusnya. Nah, itu poin penting juga yang bisa diterapkan dalam kondisi ketika Anda sedang menyampaikan presentasinya. Tapi hal yang paling jarang dilakukan yang saya lihat, nah ini, Anda itu kalau misalkan lagi public speaking dan pakai slide PowerPoint, tolong kurangi melihat PowerPoint. Jangan menjelaskan panjang lebar tentang isi PowerPoint-nya. Ya, jadi PowerPoint-nya dibikin panjang, isinya teks dan paragraf utuh, Anda hanya bacakan itu ke audiens, maka audiens pun akan berpikir bahwa gak usah dibacain lah, saya aja udah bisa baca kok, buat apa dibacain. Jadi ini tolong dihindari, karena PowerPoint itu isinya harusnya poin. Kan judulnya PowerPoint, jadi poin yang memiliki kekuatan dalam menyampaikan informasi. Kalau isinya teks, berarti bukan PowerPoint, tapi power text. Nah, jadi PowerPoint-nya harus dibikin per poin. Jadi Anda melihat PowerPoint hanya untuk mengingatkan kembali poin apa yang selanjutnya akan saya bahas. Ya, jadi bukan dibaca PowerPoint-nya, tapi hanya untuk mengingatkan Anda poin-poin apa yang harus dibahas. Misal, saya mau presentasi nih tentang jaringan parenkim. Isi PowerPoint-nya ini, dan saya bacakan sama persis. Jaringan parenkim adalah salah satu jaringan pada tumbuhan yang berasal dari bla 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 bla. Ini udah saya juga bisa baca sendiri deh, nggak usah dibacain. Audiensnya nanti bilang kayak gitu kan. Nah, gimana caranya membuat slide teks ini menjadi lebih interaktif? Caranya ubah menjadi poin. Nah, jadi seperti ini. Jadi Anda hanya melirik pertama kali untuk tahu bahwa saya harus membahas tentang ruang antar sel dulu.
Oke, jadi parenkim itu ciri-cirinya ada ruang antar selnya bervariasi bentuknya, ini terjadi karena bentuk parenkim itu sendiri. Nah, ketika bilang itu Anda melihatnya ke audiens, bukan lagi ke PowerPoint. Nanti ketika sudah selesai bilang ruang antar sel, Anda lirik lagi si PowerPoint-nya untuk mengecek poin selanjutnya apa yang harus saya jelaskan. Oh, dinding tipis. Nah, jadi selain ruang antar sel, dindingnya itu tipis, karena dinding yang lain selain parenkim, ada kolenkim, sklerenkim itu dindingnya tebal, dan seterusnya. Nah, itu lihat lagi ke audiens, terus balik lagi ke PowerPoint. Jadi harus bisa seperti itu. Ya, harus bisa seperti itu. Atau misalnya, slide Anda sudah isinya poin. Misalnya macam-macam hewan yang hidup di laut. Poin pertama penyu, poin kedua kepiting, dan seterusnya. Kalau poin ini bisa divisualkan, ini akan lebih bagus. Jadi selain si teks tadi dibuat poin, itu akan lebih baik. Tapi kalau si poinnya bisa dibuat visual, itu juga jauh lebih baik. Daripada Anda menjelaskan seperti ini, macam-macam hewan yang hidup di laut ada ini. Nah, lebih baik seperti ini. Inilah macam-macam hewan yang hidup di laut. Ada penyu, ada cumi-cumi. Isinya sama aja, cuma bedanya visual. Dan ini jauh lebih menarik. Ya, jadi slide itu harus berkualitas, singkat, jelas, padat. Nah, seperti itu. Nah, ini yang banyak pertanyaan, terutama ketika jadi public speaking. Apa sih yang harus dilakukan ketika saya menyampaikan presentasi, tiba-tiba tegang dan blank? Saya lupa mau ngomong apa. Nah, ini tipsnya ada 2. Sebelum blank itu terjadi dan sesudah blank itu terjadi. Ya, jadi ada 2 tips. Sebelum blanknya terjadi bagaimana caranya kita mengantisipasi. Tapi kalau blanknya udah kejadian, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, blank itu akibat Anda gugup atau tegang yang berlebihan. Jadi kalau ditanya, terus bagaimana Pak cara menghilangkan gugup dan tegang? Gugup dan tegang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Ya, gugup dan tegang itu nggak bisa hilang. Tapi yang bisa itu diatur kadarnya biar nggak terlalu tinggi. Kok nggak bisa hilang? Karena Tuhan itu sudah mengkaruniakan kita perasaan gugup. Karena gugup tegang ini dikaruniai untuk manusia agar kita itu lebih siap-siap mengantisipasi kalau ada bahaya yang muncul. Misalnya gini, kalau misalnya Anda lagi kerja kelompok nih di kampus Unsil misalnya, Anda kerja kelompok 2 orang di kampus Unsil, sampai pulangnya larut, sampai jam 8 misalkan malam. Ketika pulang, tiba-tiba Anda pulangnya harus sendiri karena teman Anda udah pulang duluan, kemudian Anda pulang ngambil motor di parkiran, tiba-tiba pas jalan di lorong itu mati lampu. Dan cuma Anda sendiri di situ tuh. Nah, kan perasaan gugup dan tegang secara alamiah kan muncul di situ. Ditandainya dengan apa? Jantungnya berdegup. Wah, dia makin duk. Ini harus terjadi karena dengan adanya detak jantung yang lebih tinggi, hormon adrenalin itu jadi diaktifkan. Nah, ketika hormon adrenalin aktif, ini menyebabkan semua indera dalam tubuh kita itu akan semakin lebih sensitif. Mata kita lebih sensitif, telinga kita lebih sensitif, kulit kita lebih sensitif, dan seterusnya. Kenapa inderanya harus dibuat sensitif oleh hormon adrenalin? Karena kita harus siap-siap menghadapi kalau misalkan ada bahaya yang tiba-tiba datang. Jadi kadang kalau kita jalan pas mati lampu nih di lorong Unsil, tiba-tiba mata kita seolah-olah melihat sesuatu yang lewat. Ih, apaan tuh yang lewat? Nah, itu gara-gara hormon adrenalinnya membuat mata kita menjadi lebih sensitif. Atau misalnya ada kersek. Ih, suara apa tuh? Padahal nggak ada suara sama sekali, tapi telinga Anda menjadi jauh lebih sensitif, dan seterusnya. Nah, ini adalah gugup tegang yang memang terjadi secara alami. Sama ketika presentasi. Ketika Anda presentasi, detak jantungnya naik, sayangnya hormon adrenalin juga naik. Sehingga seluruh tubuh Anda menjadi tegang dan gugup. Nah, ini memang secara alami itu muncul. Jadi kadang kalau lagi presentasi tiba-tiba perasaan kita itu jauh lebih sensitif terhadap audiens. Misal, audiens ada banyak yang nanya nih, kita jadi lebih sensitif, kesel banget, ngapain nanya mulu? Ini nanya kayak gini aja nggak penting. Itu sebenarnya karena perasaan sensitif sebetulnya. Atau ketika kita tampil, ngelihat audiens kita di pojok, tiba-tiba ngomong, si pikiran kita, ini ngomongin apa sih? Kayaknya ngomongin penampilan saya deh di depan, dan seterusnya. Jadi perasaan kita itu lebih sensitif. Nah, ini memang nggak bisa hilang, tapi bisa diatur sih kadarnya. Caranya gimana? Caranya ini. Yang pertama, kalau blanknya
belum terjadi. Untuk mengantisipasi blank muncul, langkah yang pertama harus dilakukan adalah persiapan yang matang. Caranya pahami informasi yang Anda sampaikan. Jangan menghafal. Percaya dengan saya, kalau Anda menghafal, ketika ada satu kata yang hilang, Anda akan lupa kata berikutnya mau ngomong apa nih. Karena Anda menghafalnya kata per kata. Nah, jadi harusnya yang ada persiapan itu bukan hafalan katanya, tapi pemahaman informasinya. Yang kedua, sering-seringlah berlatih. Membiasakan diri. Karena yang namanya biasa itu karena terbiasa. Istilahnya tambah jam terbang deh. Nah, tambah jam terbang ini tolong jangan salah sangka ya. Jam terbang ini bukan dihitung ketika Anda naik ke atas panggung. Ya, jam terbang itu bukan dihitung ketika Anda naik ke atas panggung, tapi jam terbang ini dihitung pada saat Anda latihan terus-menerus. Kalau ketika naik ke atas panggung, itu bukan jam terbang lagi, tapi sudah performance Anda yang diuji. Tapi kalau jam terbang itu dilakukannya adalah ketika Anda di rumah, latihan habis-habisan, diulang-ulang, dibuat lagi poin-poin pentingnya, dicek lagi presentasi isi slide-nya, terus saja diulang-ulang seperti itu. Nah, itu adalah menambah jam terbang. Sebetulnya kalau saya pribadi, naik ke panggungnya sedikit, tapi jam terbang saya latihan sebelum naik ke panggung, itu banyak. Bisa sampai H-4 saya udah mempersiapkan apa yang akan disampaikan, H-5 saya sudah mempersiapkan, dan seterusnya. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, tarik nafas dan tersenyum. Ya, karena ketika tegang itu, otot itu biasanya yang bagian tulang belakang itu tegang tuh. Nah, untuk merilekskan itu adalah dengan cara Anda senyum, karena senyum itu bisa memancing hormon endorfin. Kemudian tarik nafas pelan-pelan, agar si alveoli-nya bisa menampung oksigen lebih banyak dan mensuplai ke otak agar otaknya tidak terlalu stres. Jadi tarik nafas. Yang kelima, nikmati proses presentasinya. Kadang presenter kalau saya perhatikan, ingin cepat-cepat beres. Presentasinya ingin cepat-cepat beres, makanya ngomongnya cepet banget, tidak menikmati apa yang dia sampaikan, tidak melihat interaksi dengan penonton, tidak melihat ekspresi penonton, pokoknya saya harus menyampaikan ini cepat. Nah, itu kadang kita tidak menikmati proses. Efeknya biasanya tegang. Kemudian jangan pernah berpikir bahwa kesalahan akan terjadi. Nah, ini teknik dasar tadi yang tolong jangan tanamkan perasaan negatif, tapi ciptakan perasaan positif. Dengan cara apa? Dengan cara self-hypno. Ya, jadi kita tuh ngomong sama diri sendiri, motivasi diri sendiri, ciptakan perasaan-perasaan yang positif dalam tubuh kita. Tapi kalau ternyata blanknya udah kejadian nih, saya blank nih, apa harus dilakukan saat itu? Yang harus dilakukan saat itu, yang pertama berimprovisasi dengan cara bercerita atau mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain, tapi sambil mengingat kembali yang blanknya itu apa. Atau yang kedua, memberi pertanyaan sambil mengingat kembali yang blanknya itu apa. Misalnya gini, oke, Bapak Ibu semua, ada tiga tujuan penting dalam public speaking. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, saya lupa nih, yang satu ini apa ya? Saya bisa ngeles dengan cara, jadi ada 3 tujuan penting, ada tujuan pertama, tujuan ketiga, tujuan kedua, dan tujuan yang ketiga. Nah, sebelum saya coba paparkan tujuan yang pertama. Jadi intinya sebelum kita jadi public speaking, 3 tujuan ini harus dihafal. Karena kalau tidak tahu tujuannya apa, maka kita tidak akan bisa menjadi public speaker yang baik. Saya ngomong dulu tuh panjang lebar sambil ingat-ingat tujuan yang pertama apa ya tadi. Jadi coba ngeles dulu dengan menambah lagi kalimat-kalimat selanjutnya sebelum masuk ke tujuan tadi. Nah, kalau misalkan, udah ingat tujuan yang pertama to inform. Nah, jadi tujuan yang pertama adalah to inform, menyampaikan informasi. Itu teknik yang pertama. Jadi bisa nambahin lagi kalimat-kalimat lain sebelum Anda menjelaskan. Atau memberi pertanyaan. Nah, ini yang sering saya lakukan. Yang teknik 2 ini sering saya lakukan. Misalnya, oke, para hadirin semua, ada 3 tujuan public speaking. Ya, ada tujuan pertama, kedua, dan ketiga. Kira-kira sebelum saya paparkan tujuan yang pertama, ada yang tahu nggak tujuan yang pertama ini apa? Coba. Padahal saya lagi lupa tuh, apa ya tujuan yang pertama. Tapi saya coba tanya dulu ke audiens, sambil ingat-ingat, apa nih? Nah, syukur-syukur ada audiens yang tiba-tiba menjawab, dan ternyata jawabannya mengingatkan kita pada poin itu. Nah, jadi kadang saya bisa ingat lagi, gara-gara dijawab oleh si audiens. Tiba-tiba ada si audiens menjawab pertanyaannya, jawabannya adalah to inform. Ya, betul sekali, to inform. Jadi kita harus bisa to inform, to persuade, to mobilize. Akhirnya ingat lagi saya. Nah, itu teknik biasa.
Ya, kalau nutup presentasi sama aja dengan cara membuka presentasi. Ini jam berapa ya? Saya takutnya keasikan ngomong nih sebentar. Oh, 5. Sebentar. Menutup presentasi. Nah, menutup presentasi sama dengan membuka. Tapi biasanya yang saya lihat selalu pakai slide ini nih. Thank you. Janganlah, dikurangin lah. Biasanya slide yang paling ditunggu audiens ini slide ini nih. Slide thank you. Karena udah beres. Padahal kan thank you nggak usah ditulis. Tinggal ngomong aja thank you. Udah. Buat apa ditulis di slide? Jadi ini nggak penting menurut saya. Bisa dengan apa? Bisa dengan 3 rumus tadi ketika membuka. Anda lagi di mana? Lagi ngapain? Dan siapa di hadapan Anda? Kalau saya pribadi, biasanya menurut saya ada 3 cara menutup yang lebih enak. Ya, yang pertama itu menyimpulkan kembali apa yang sudah disampaikan. Atau 2, pakai quote lagi, tapi quote-nya quote penutup. Nah, dalam hal ini mungkin nanti akan saya coba tampilkan quote penutup saya nanti di slide yang paling terakhir. Yang ketiga, ajakan bertindak. Jadi kalau misalkan Anda sebagai aktivis, public speaking aktivis, berarti di akhirnya, oke, pokoknya kita harus menentang DPR, kita harus bergerak ke gedung DPR. Semangat semua, semangat. Nah, itu cara menutupnya adalah mengajak. Atau Anda politikus, berarti politikus cara menutupnya adalah, oke, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa ya, coblos nomor berapa? Nomor 3. Oke, jangan lupa. Coblos nomor 3. Berarti dia menutupnya dengan cara mengajak. Nah, itu bisa dengan teknik seperti itu. Kalau guru, cara nutupnya ada SOP-nya. Ya, Anda nggak boleh improve kalau jadi guru. Ada SOP-nya, ada aturannya. Yang pertama, menarik kesimpulan dari siswa. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran hari ini ditutup, siapa yang mau menyimpulkan tadi kita sudah belajar apa saja? Bu, saya masih ingat tadi di awal kita belajar tentang ini. Nah, itu kalau kesimpulannya udah ditarik dari siswa. Selanjutnya, kesimpulan itu oleh guru dikasih feedback, dikasih komentar. Iya, bagus sekali kesimpulan yang ditarik oleh Dila misalkan sudah bagus sekali, maka dari itu saya akan coba lengkapi kesimpulannya. Tadi ada yang kurang, Dila belum menyampaikan bahwa kita tadi sudah belajar fungsi organ pencernaan loh, ya. Jadi jangan lupa itu. Kemudian juga ada macam-macam struktur organnya, kita juga sudah belajar itu. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Nah, itu feedback. Yang ketiga, sebelum kita pulang, Ibu ada soal. Hanya ada 2 soal. Tolong dikerjakan individu. Sudah itu, saya kasih waktu 10 menit, soalnya dikumpulkan lagi. Untuk apa sih kok harus ngasih soal sebelum pulang? Tujuannya adalah untuk mengecek mereka benar-benar paham atau tidak dengan apa yang saya sampaikan ketika di dalam kelas. Ya, jadi ada soal evaluasi. Yang keempat, penugasan sambil mengingatkan materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Semua sudah aktif dalam belajar hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masuk materi bakteri. Tolong baca halaman sekian sampai halaman sekian. Silahkan buat pertanyaan yang Anda bingung untuk nanti kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Sudah Ibu, selesai? Terima kasih. Sampai nah, gitu ya. Oke. Ibu. Iya, apa? Ada yang manggil Ibu? Oke, lanjut lagi. Nah, langsung masuk quote penutup. Sudah selesai, sepertinya tidak ada lagi yang harus saya paparkan. Ini quote penutup dari saya. Intinya public speaker itu bukan takdir, ya, bukan juga tentang bakat. Ini hanya tentang soal kemauan Anda untuk berupaya mau nggak jadi public speaking yang baik. Jadi jangan sampai bilang, saya nggak punya takdir buat jadi public speaking dari dulu, saya nggak bisa ngomong, nggak ada. Tetap aja semua bayi lahir, semua ngomongnya sama, oe, nggak ada yang bisa ngomong. Nggak ada tiba-tiba bayi lahir udah ditakdirkan jadi public speaker yang baik, kemudian dia brojol, tiba-tiba bilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, nama saya Rian Ardiansa, dan selamat datang dunia, saya lahir di dunia ini, terima kasih atas bantuan bidan, kan kayak gitu juga. Semua ditakdirkan nggak bisa ngomong, tapi dilatih oleh orang tuanya terus-menerus yang akhirnya bisa ngomong. Kemudian nggak ada bakat. Misalnya Anda beralasan, saya ekstrovert, saya introvert, nggak bisa ngomong, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak ada. Semuanya tetap bisa dilakukan dengan kemauan Anda berlatih dan terus berlatih. Ya. Nah, kalau misalnya Anda mau lihat sedikit promosi channel YouTube saya, kalau Anda mau lihat beberapa cara saya menyampaikan presentasi, Anda boleh cek nanti di kanal YouTube saya. Nah, di sini Anda sedang melakukan listening. Jadi silahkan
ambil hal yang bisa Anda ambil dari saya, tapi kalau ada hal-hal buruk yang saya perlihatkan di video ini ya tidak perlu diambil ya. Jadi ini hanya sharing pengalaman saya pribadi. Itu saja pemaparannya hari ini. Jam berapa sekarang? 4:30 ya. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke moderator lagi aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memaparkan materinya, yang tentunya materinya yang sangat luar biasa, memberikan motivasi kepada kita mengenai public speaking seperti itu. Dan sekarang waktunya kita untuk memasuki sesi tanya jawab. Nah, mungkin teknisnya kalau tidak ada di kolom chat, barangkali dari rekan-rekan untuk teknis dari sesi tanya jawab ini boleh silakan aktifkan kameranya dan juga mengaktifkan speakernya. Disilakan. Yang pertama ada dari Nenti. Silakan Nenti. Halo Nenti. Baik, terima kasih saya atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara Nenti terdengar dengan jelas, Teh? Udah bisa terdengar. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nenti Rafia Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin, apakah harus diulangi? Tidak, boleh. Silakan lanjut ke pertanyaan. Baik, terima kasih. Di sini nanti izin bertanya mengenai public speaking. Public speaking itu kan adalah seni berbicara ya Pak. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana caranya membuat public speaking kita itu mempunyai ciri khas tersendiri, Pak. Dikarenakan yang nanti perhatikan sejak awal, Bapak sudah mahir seperti itu, sudah hebat, sangat memotivasi diri nanti sekali. Nah, motivasi Bapak itu bagaimana membuat public speaking Bapak mempunyai ciri khas. Seperti itu, Bapak. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nenti atas pertanyaannya. Mungkin kalau dapat saya simpulkan, pertanyaan itu bagaimana supaya public speaking kita itu mempunyai ciri khas tertentu. Mungkin seperti itu Bapak. Disilakan. Oke. Terima kasih pertanyaannya, sangat menarik sekali. Sebelum kita jadi public speaking kita semua udah punya karakter masing-masing sebetulnya. Ya, kita semua udah punya karakternya masing-masing, entah dia cerewet, entah dia kalem, entah dia ngomongnya cempreng, entah dia ngomongnya cadel, entah gerakannya atraktif, entah gerakannya pendiam, itu kita sudah punya udah punya karakternya masing-masing sebetulnya. Nah, yang paling sulit adalah memformulasikan itu. Jadi tips trik yang tadi saya sampaikan itu hanya pengalaman saya pribadi. Yang belum tentu tips trik tadi bisa bekerja untuk Anda ketika Anda menerapkan jadi public speaking. Belum tentu. Jadi ini hasil formulasi saya sendiri. Jadi saya terkadang mencoba try and error. Sebelum saya tampil, saya mau nyoba seperti ini. Kemudian saya berikan angket respon. Nah, saya itu selalu memberi angket respon kepada audiens setelah selesai memberikan materi. Fungsinya apa? Untuk menangkap respon mereka setelah menerima informasi dari saya, apakah suka atau tidak. Jadi dari angket respon ini, kemudian dibentuk lagi, yang pada akhirnya ketemulah, oh ternyata formula saya itu adanya di sini. Nah, kalau Anda pahami, mahasiswa-mahasiswa saya pasti sadar bahwa saya ini kalau ngomong cepat sebetulnya. Cepat banget. Karakter saya memang seperti itu. Nah, kadang ketika pengalaman saya pertama dengan karakter cepat seperti ini, audiens itu banyak gak ngerti. Hal ini bisa dilihat dari
Oke, Bapak Ibu, apakah suara saya bisa dipahami sampai sekarang? Aduh Pak, tolong Pak, kecepetan, nggak ngerti. Aduh, ternyata susah. Nah, akhirnya bagaimana saya tetap menjaga karakter saya ngomong dengan cepat, tapi audiensnya masih tetap paham. Caranya adalah saya perkuat di menulis. Ya, saya perkuat di menulis. Jadi ketika saya sudah paham konsepnya apa, maka saya akan merancang kata-kata apa atau poin-poin apa yang akan saya sampaikan. Saya perkuatnya di situ. Jadi sampai sekarang pun ketika saya diminta tampil untuk memberikan public speaking untuk Anda semua, yang saya lakukan adalah menulis. Ya, saya bisa kasih contoh tulisan saya tadi di mana ya? Nah, nih, ini poin-poin yang akan saya sampaikan. Jadi sampai sekarang saya masih nulis poin. Saya itu perkuatnya di sini. Saya perkuat di poin agar meskipun volume saya masih cepat, kecepatan saya masih cepat, dengan karakter saya seperti ini, karena saya nggak bisa ngomong tuh pelan banget tuh nggak bisa. Makanya saya perkuatnya di sini, di cara menulisnya. Tapi kalau misalkan Anda punya karakter tertentu dan Anda sadar bahwa karakter itu agak kurang baik bagi public speaking, gimana caranya? Coba deh cari formula sendiri, karena formula ini nggak ada rumus sebetulnya. Yang jelas gimana caranya agar kita punya karakter yang kuat, terus-terus berlatih, terus-terus berbicara, terus-terus membaca, terus-terus menulis, terus-terus mendengar dari orang lain. Poinnya itu. Nanti kan Anda bisa tahu, saya mah nggak suka si Parian mah karena ngomongnya gini. Ya itu jangan ditiru. Saya mah suka si Parian mah ngomongnya gini. Nah itu bisa ditiru. Jadi saya juga banyak meniru orang sebetulnya. Dosen saya di UPI ada yang saya tiru. Dosen saya di sini nggak saya tiru karena saya tahu nggak bagus kalau saya tiru dan seterusnya. Nanti tercipta sendiri kok karakternya seperti apa. Gitu sih kalau saya pribadi. Mudah-mudahan membantu ya nanti. Jelas nggak kira-kira? Sangat jelas Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih Pak Rian yang telah menjawab pertanyaan Nenti, dan terima kasih juga Nenti atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada yang ingin bertanya dari Salwa. Salwa, dipersilakan pada Salwa. Baik Kak, terima kasih. Sebelumnya Kak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, silakan. Baik Kak, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Pak juga izinkan memperkenalkan diri, nama saya Salwa Aliagina, NPM 202154021. Izin bertanya Pak, mengenai public speaking, terkadang kan di dalam presentasi public speaking juga harus bisa membuat ice breaking di sela-sela presentasinya itu. Nah, terkadang seorang public speaking juga selalu bingung Pak dalam membuat ice breaking-nya itu agar bisa interaktif dengan audiennya sendiri. Nah, bagaimana Pak mungkin ada tips dan trik membuat ice breaking bagi seorang public speaking itu sendiri? Terima kasih Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ice breaking, saya nggak pernah pakai ice breaking. Nggak pernah sama sekali. Setiap ngajar, setiap presentasi, nggak pernah pakai ice breaking. Kenapa? Karena ice breaking hanya bisa digunakan kalau durasi Anda ngomongnya udah lama, berjam-jam. Kayak motivator. Kalau lagi acara motivator itu kan bisa nyampe 2 jam. Audiensnya boring tuh pas itu. Dengerin itu lagi terus saja. Nah itu boleh menyelipkan ice breaking. Tapi saya pribadi belum pernah ya. Belum pernah ngasih ice breaking. Entah kenapa ya. Entah karena memang saya nggak bisa bikin ice breaking. Entah karena saya lebih sukanya fokus saya dengan si materi. Kadang kalau saya lihat, bentar ya. Ini ada satu buku yang bisa Anda pakai untuk referensi ice breaking. Tunggu sebentar. Nah, nih kalau mau Anda bisa baca icebreaker ini. Jadi tetap baca sih, kalau saya pribadi apapun harus dimulai dari membaca. Ini judulnya icebreaker dari Irfan Suryana. Ya. Gitu. Jadi dari sini kita bisa ada icebreaker-nya, bisa bercerita, bisa dijeda dengan bercerita, bisa dijeda dengan games, bisa dijeda dengan permainan-permainan yang menarik, atau hanya sekedar tebak-tebakan. Itu banyak sih. Tapi saya pribadi belum pernah. Jadi mohon maaf, saya nggak punya rumus icebreaker sih, karena nggak pernah pakai icebreaker.
Nggak bisa sih, saya nggak bisa bikin icebreaker soalnya. Gitu. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dari Desalwa kali ini. Dan selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Disilahkan. Dari Elsa Nurfauzia, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Nurfauzia. Bapak izin bertanya bagaimana cara mengatasi pada saat, misalnya pada saat presentasi itu ngomongnya itu terlalu cepat gitu. Terima kasih. Tapi Anda sadar nggak bahwa memang Anda itu cepat? Anda sadar sendiri atau karena si audiensnya ngomong bahwa tolong dong jangan terlalu ini cepat? Anda tahu cepatnya dari mana tuh? Dari audiens atau Anda sendiri yang sadar? Dari audiens, Pak. Oke, kalau audiensnya sendiri yang bilang kecepatan, ya mau nggak mau, yaitu ya, soal cepat volume itu satu hambatan juga untuk saya. Orang yang biasanya ngomongnya cepat, sampai sekarang saya ngomong masih selalu cepat, jadi agak sulit mengatur. Tapi ketika ada audiens yang bilang cepat, mau nggak mau Anda harus mencoba mengubah dari karakter Anda untuk bisa menjadi lebih pelan sih, harus agak lebih pelan. Atau bisa diulang. Atau misalkan dicek, apakah penjelasan saya terlalu ini cepat? Iya, oke, tapi bisa dipahami nggak sampai sekarang? Kalau cepat dan masih bisa dipahami, ya buat apa dibuat ini pelan? Kalau ternyata jawaban si audiensnya iya sih masih bisa dipahami, ya udah nggak apa-apa, lanjut aja dengan cara Anda menjelaskan cepat. Tapi kalau tiba-tiba ya terlalu ini cepat, saya soalnya nggak bisa paham, Anda tanya lagi, yang nggak pahamnya yang mana? Yang pas Elsa ngejelasin ini, ya udah tinggal balik lagi aja ke situ. Dengan kecepatan yang sama juga nggak apa-apa. Toh tinggal balik lagi sebetulnya. Kalau misalkan ada yang miss dari si audiens, di slide kedua audiensnya nggak paham, ya Elsa tinggal balik lagi, meskipun dengan kecepatan yang sama. Jadi kalau ini sih tekniknya teknik remedial sebetulnya, hanya mengulang kembali tanpa mengubah kecepatan. Karena saya pribadi nggak bisa memperlambat cara bicara saya. Bisanya hanya mengulang kembali. Itu aja sih teknik saya sendiri. Tapi kalau Elsa lebih fleksibel dan ternyata bisa mengubah speed dengan sangat fleksibilitas dengan lingkungan sekitar, itu lebih bagus. Itu sangat-sangat lebih bagus kalau bisa mengatur sampai ke situ. Gitu kalau soal cepet, Elsa. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan ada pertanyaan dari Muhammad Farid Fadilah. Silakan Muhammad Farid. Baik, terima kasih Teh sebelumnya telah mempersilakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran, teman-teman? Ya, sudah terdengar. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fadilah, NPM 202154008. Izin bertanya Pak, perihal public speaking. Saya melihat dari suatu kejadian gitu Pak, pada saat pemaparan presentasi, saya sering melihat gitu Pak, para presentator atau public speaker itu suka tiba-tiba dipotong waktunya dalam presentasi oleh moderator. Nah, itu apa yang harus dilakukan gitu Pak, sedangkan poin-poin dalam presentasi itu masih banyak dan belum tersampaikan semua. Nah, jika kejadian seperti itu, apa yang harus dilakukan Pak? Itu saja Pak, terima kasih sebelumnya. Oke, yang pertama saya mau tanya balik dulu. Apakah memang alokasi waktu presentasi diatur oleh dosen atau enggak? Moderator, bahwa setiap Pak. kelompok harus tampil sekian menit, nggak boleh lebih misalkan. Misalkan dalam sama moderator itu sudah ditentuin waktunya gitu Pak. Tapi para presentator itu keasikan gitu Pak. Ya, oke. Kalau saya itu setiap mata kuliah, saya akan menilai presentasi mahasiswa.
dan setiap aspek saya nilai. Salah satu aspek yang saya nilai dalam presentasi adalah ketepatan alokasi waktu kelompok dalam menyampaikan. Kalau kelompoknya menyampaikan dengan alokasi yang sudah saya tentukan di pertemuan yang pertama, biasanya di pertemuan yang pertama saya suka bilang gini, nanti setiap kelompok tampil jangan lebih dari 1 SKS. Nah, kalau lebih dari 1 SKS, maka itu akan mempengaruhi ke nilai. Tapi kalau pas 1 SKS, nilainya berarti ya sekian. Kalau kurang dari 1 SKS, ya berarti nilainya ya sekian. Jadi ada rubriknya khusus. Berarti alokasi waktu sebetulnya diaturnya sama si dosen. Makanya efeknya jatuh ke moderator. Si moderator ketakutan kalau kelompoknya melebihi batas waktu yang sudah ditentukan dosen. Makanya dia dikit-dikit lihat jam. Aduh, ini udah mau satu SKS habis. Tapi Muhammad Farid masih asik nih menjelaskan. Makanya dipotong di situ dengan tujuan biar pas alokasi waktunya. Kalau hal seperti ini, yang disalahkan bukan moderator. Kalau hal seperti ini yang disalahkan berarti presenter yang pada saat itu menyampaikannya masih terlalu panjang lebar. Makanya ketika membagi tugas di dalam kelompok, pembagian tugas itu harus jelas. Berapa orang? Misalkan satu kelompok 4 orang. Si A, si B, si C, si D. Siapa yang jadi moderator? Si A. Bentar, dia moderator sekaligus presenter enggak? Kalau moderator doang, berarti presenternya cuma dihitung ada 3. Tapi kalau ternyata moderatornya presenter, berarti presenternya dihitung 4. Berapa alokasi waktu yang ditentukan si dosen? 1 SKS. Nah, sekarang 1 SKS dibagi 4 orang ini. Berarti 50 menit dibagi 4. Berarti satu orangnya bisa sekitar 13 menit. Nah, berarti Muhammad Farid sudah sadar. Waktu saya cuma 13 menit. Berarti gimana caranya Farid baca konsepnya, pahami konsepnya, buat poin ketika menulis konsep. Poinnya harus bisa 13 menit atau 14 menit. Setelah itu coba dipraktekkan berkali-kali. Kalau saya pribadi suka mempraktekkan terus-menerus. Saya suka ngomong sendiri, praktek sendiri, ngomong di depan kaca misalkan dan seterusnya. Jadi mengulang sendiri sampai saya tahu bahwa oke, sudah pas 14 menit. Nah, itu teknik yang saya lakukan ketika mahasiswa sih. Jadi harus sadar kepada dirinya sendiri tugasnya berapa lama, saya harus ngapain. Gitu Muhammad Farid. Semoga membantu ya. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Farid atas pertanyaannya, dan juga mungkin ada waktu untuk satu lagi penanya. Tadi ada Muhammad Irfan Hilmi. Mungkinnya ini merupakan pertanyaan terakhir mungkinnya. Silakan kepada Irfan. Izin menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Irfan Hilmi Asidiki, NPM 202154007. Izin bertanya, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Izin bertanya Pak, ketika kan sekarang kan lebih banyak sekali presenter ataupun public speaker dalam webinar online. Bagaimana kita menjadi seorang public speaker yang baik ketika dalam webinar online? Mungkin apakah ada perbedaannya? Lalu bagaimanakah kita menjadi public speaker yang baik tetapi tidak menyampaikannya secara langsung seperti dalam video? Contohnya seperti Shirley Anavita ataupun Mardigu Wowi. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Mardigo itu yang Bosman itu bukan ya? Izin menjawab. Ya, Pak, benar. Oh ya, Bosman itu ya. Oke, jadi kalau misalkan pertanyaan pertama tentang webinar. Webinar itu pengalaman saya yang paling menghambat saya ketika memaparkan materi selama webinar atau online, kendalanya cuma 2, sinyal sama aplikasi. Itu aja sih sebetulnya. Selama sinyalnya lancar, selama aplikasinya lancar, ya selanjutnya teknik-teknik public speaking yang saya terapkan tadi secara offline juga bisa diterapkan di webinar sebetulnya. Jadi ketika webinar kan saya masih pakai gestur gerak tangan, saya masih pakai intonasi naik turun, saya masih pakai bla bla bla. Ya kendala satu-satunya cuma sinyal. Selama sinyal dan aplikasi bagus sih buat saya pribadi selama webinar nggak ada masalah apa-apa. Nah kemudian
Kalau kita berkaca pada public speaker yang lain seperti Sherly Anavita itu maininnya ke kata-kata dan irama kata di akhir. Kalau Anda perhatikan, setiap akhiran katanya Sherly Anavita itu selalu dibuat dia itu sama. Ya, jadi kalau yang terakhirnya bisa, kalimat selanjutnya kita, kalimat selanjutnya jika. Jadi suku katanya kadang dibuat sama oleh Sherly Anavita. Dia kuatnya dinulis, ya. Jadi kalau saya pahami pasti Sherly Anavita itu nulisnya bagus banget pasti, sampai dia bisa menciptakan birama yang baik ketika akhir kalimat. Kalau Bosman itu udah pasti jadi public speaking yang bagus. Kenapa? Pengetahuannya udah luar biasa. Dia udah baca segala hal. Kalau Anda ikuti, kalau saya lihat pasti Irfan Hilmi juga subscribe channelnya Mardigo. Itu pemahamannya udah tingkat kelas internasional sih. Buat saya pribadi itu udah jauh banget. Pasti dia udah baca banyak. Maka teknik yang pertama yaitu reading pasti udah diterapkan banget sama Mardigo. Nah misalnya kita lihat lagi, oh Pak, jadi gestur tubuh itu harus ya? Nggak harus. Tips-tips saya tadi nggak harus. Contohnya ada motivator yang dia cacat. Kalau Anda tahu namanya Ivana Kovic kalau nggak salah ya, dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki. Gimana caranya mau pakai gestur tubuh coba? Kalau dia mau ngikutin saran saya itu udah nggak bisa. Tapi dia udah jadi motivator yang sudah keliling dunia. Di mana kelebihannya? Dia kata-katanya benar-benar bisa to mobilize, bisa ngajak, bisa nyentuh perasaan, bisa nyentuh ke hati. Artinya dia pasti nulis. Dia nulis untuk menyampaikan sesuatu yang akhirnya kata-katanya bisa nyentuh ke hati tanpa gerak tubuh. Sekali dia ngomong, itu nyentuh langsung sampai bisa to mobilize. Nah, jadi teknik dasarnya tetap 4 sih. Reading, writing, listening, speaking. Itu Irfan. Makasih ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Muhammad Irfan. Dan sehubung waktunya sudah menunjukkan pukul 16.57 dan rupanya pertemuan kita kali ini sudah berada di akhir. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan juga para peserta juga yang telah menanya, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Bapak, dan juga kami doakan semoga Bapak bisa terus menginspirasi mahasiswanya, bisa terus dilindungi oleh Allah, dan semoga Bapak dan keluarga juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Ya doa yang sama dan doa yang terbaik juga untuk Anda semua ya. Amin. Ya, amin. Dan semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi dalam forum yang sama seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun sebelum saya akhiri, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyimpulkan dari pertemuan kali ini. Jadi public speaking itu ada 3 tujuannya. Yang pertama itu untuk memberikan informasi, untuk mengajak, dan juga untuk bisa mempengaruhi seseorang. Teknik dasarnya itu sangat banyak sekali, diantaranya bagaimana cara kita mengatur volume, cepat lambatnya berbicara, intonasi, dan lain sebagainya. Adapun Bapak menjelaskan mengenai cara membuka presentasi, diantaranya salam, sapa, perkenalkan diri, dan juga tujuan. Adapun penutup dari presentasi yang biasanya suka thanks, kita bisa ubah menjadi hal-hal yang lebih baik dan menarik, misalnya dengan menyimpulkan, memberikan kata-kata bijak atau quote, dan juga ajakan atau bertindak. Dan saya terkesan sekali dengan kata-kata terakhir Bapak. Benar sekali bahwa public speaking itu bukan merupakan suatu takdir atau bukan merupakan suatu bakat seseorang, melainkan bagaimana kita kemauan kita untuk berupaya mengasah public speaking kita. Terima kasih banyak Bapak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Namun sebelum saya akhiri, akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan dimohon untuk mengaktifkan kameranya, dan kepada seksi doklog untuk membantu mendokumentasikan kegiatan kali ini. Nah, jadi satu lagi tips menutup presentasi yang paling diminati audiens adalah foto-foto. Jangan lupa tuh ya. Baik, izin untuk memandu ya, dan seksi dokumentasi untuk mempersiapkannya. Saya pandu hitungan 3. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Siap? 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas bergayanya rekan-rekan semua, dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga setelah mendapatkan materi kali ini kita bisa menjadi lebih baik lagi, meningkatkan public speaking kita untuk kebermanfaatan kita semua, apalagi kita sebagai calon guru yang tentunya bakal menjadi seseorang yang harus bisa public speak. Seperti itu. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga kita bertemu lagi. Saya kembalikan ke seksi acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara dari awal ya. Tidak bosan-bosannya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rian yang sudah menyempatkan waktunya serta sudah mau meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Namun sebelum proker ini ditutup, akan lebih baik lagi ada pemaparan prakata dari Ketua Pelaksana. Kepada Teh Anissa Srikandi dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada seksi acara yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan prakatanya pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kembali kepada Bapak Rian Ardiansyah, Magister Pendidikan, yang sudah meluangkan waktunya dan juga bersedia untuk menjadi pemateri pada BIOS di sore hari ini. Juga terima kasih kepada para panitia dan juga para peserta BIOS Voice 2020 kali ini yang telah bersedia untuk ikut serta di acara public speaking atau BIOS Voice pada kesempatan kali ini. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, yaitu saya ingin menyampaikan bahwa jadikan setiap kesempatan sebagai ajang kita dalam meningkatkan dan mengasah kapasitas diri. Jadi semoga melalui acara BIOS Voice ini kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu ini bisa diaplikasikan oleh kita dengan sebaik-baiknya selaku mahasiswa. Sebetulnya saya sendiri memohon izin kepada rekan-rekan semua karena di sini juga saya masih belajar dan juga saya diamanahi sebagai ketua pelaksana di BIOS Voice, ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan semua. Sebetulnya di sini saya juga merasa gugup untuk berbicara di depan umum seperti ini, tetapi di sini juga saya belajar dan ingin untuk tetap belajar untuk berani menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan seperti itu. Jadi kepada teman-teman semua, ayo kita tetap semangat untuk belajar dimanapun dan kapanpun untuk menjadi mahasiswa atau seorang yang lebih baik lagi seperti itu. Mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada seksi acara. Terima kasih. Terima kasih kepada kepada Ketua Pelaksana dari BIOS Voice kali ini. Untuk selanjutnya yaitu prakata dari Ketua Himpunan atau yang mewakilinya. Kepadanya dipersilahkan. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rian Ardiansyah, Magister Pendidikan selaku narasumber di pertemuan kali ini, dan teman-teman peserta yang telah berpartisipasi dalam forum diskusi kali ini. Saya selaku panitia dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Pak Rian karena telah menyempatkan waktu, kemudian juga menyalurkan energi dan ilmu yang bermanfaatnya kepada kami semua di sini. Kiranya kami gitu sebagai fasilitator juga akan terus mengevaluasi gitu kekurangan dari ini, serta Bapak juga semakin tetap menginspirasi kami agar tetap diundang di acara kegiatan kami. Serta juga buat teman-teman yang telah berpartisipasi, kiranya teman-teman dapat mengimplementasikan apa yang dikasih, yakni tips and trick bagaimana caranya public speaking, terlebih dalam ruang lingkup kecil, yakni ketika kita presentasi di dalam mata kuliah. Serta teman-teman juga
Mungkin mohon maaf juga kepada teman-teman yang mungkin barangkali merasakan pelayanan dari kami kurang baik, mulai dari rangkaian acara dari awal sampai akhir. Kiranya apa yang menjadi kekurangan dapat diperbaiki oleh kita bersama. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan teman-teman saya harap tetap memprogres diri dan mencari tahu gitu terkait public speaking tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih